Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kali ini kita bakal ngobrol bareng nih sama teman-teman dari Bagiin di salah satu program dari Indibis Jakpus terkait dengan Talks with Indibis Jakpus. Sebelum itu, izinkan perkenalkan diri, saya Aditya sebagai host. Nah, sebelum kita ngobrol yang banyak gitu terkait dengan proyek sosial dari teman-teman komunitas Bagiin, aku ada info penting nih untuk Sobis di rumah. Jadi terkait dengan informasi mudik asik bareng BUMN. Jadi Telkom Regional 2 menyediakan 5 kuota untuk para pelanggan Indibis. Jadi syaratnya adalah yang pertama memiliki bisnis skala small medium enterprise. Kemudian yang kedua menggunakan layanan Telkom Group, baik itu Indibis, Indihome ataupun Telkomsel. Dan yang ketiga adalah terkait dengan kuota. Jadi satu keluarga maksimal 4 orang. Nah, untuk pilihan rutenya ada 2, Jakarta Madiun, kemudian yang kedua itu Jakarta Malang. Nah, untuk informasi lebih lanjutnya bisa teman-teman kepoin aja Indibis Jakpus. Barangkali siapa tahu nanti sobat menjadi salah satu dari pemenang yang akan dihubungi oleh Indibis. Nah, kita lanjut ke topik kita nih yang bakal ngebahas terkait dengan proyek sosial dari teman-teman Bagiin. Nah, boleh mungkin perkenalan dulu ya biar akrab ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan diri terlebih dahulu, mungkin posisinya sebagai apa dan namanya siapa gitu. Oke, halo Adit, kita Halo. dari Bagiin ya. Oke. Perkenalkan nama aku Rizka, di sini sebagai CEO Bagiin. Oke, Kariska ya berarti ya. Kalau saya Ardi sebagai CTO Bagiin. Oke, Kak Ardi. Yes. Terus kalau aku Anita sebagai CEO dari Bagiin. Oke, jadi udah ada Kariska, Kak Ardi, dan Kak Anggita. Ya. Iya, Oke, betul. siap. Oke, boleh diceritain nggak sih Kak terkait dengan apa sih Bagiin itu gitu? Mungkin dari siapa? Oke, jadi Bagiin itu adalah sebuah proyek sosial gitu ya, Mas Adit dan teman-teman semuanya. Itu sebuah proyek sosial yang sekarang kita bikin sebagai sebuah komunitas yang sebenarnya itu menjadikan sesuatu yang dia tuh useless jadi useful. Sama kalau misalkan teman-teman kebayang gitu ya, kalau kita tahu di rumah kan pasti ada suka ada pakaian yang nggak kepake numpuk, atau mungkin barang-barang lain sepatu, tas gitu ya udah nggak kepake. Nah, dia kan udah useless nih buat kita. Tapi dengan komunitas Bagiin ini kita berusaha untuk mengumpulkan itu semua dari teman-teman semuanya untuk bisa menjadi useful buat orang yang membutuhkan di luar sana. Kurang lebih kayak gitu Mas Adi. Wah, keren banget ya. Maksudnya kayak berangkat dari bagaimana teman-teman melihat keresahan juga ya, keresahan yang ada di masyarakat seperti itu. Benar. Jadi dua sisi nih Mas Adit, dari sisi keresahan kita sebagai pemilik barang, yang kan kita pasti nggak suka dong lihat segala sesuatu yang numpuk di rumah gitu ya, udah Betul, useless betul. banget kan, bikin kayak riuh gitu kan. Iya, betul. Terus ternyata di sisi lain di masyarakat tuh ada loh orang-orang yang ternyata membutuhkan juga. Kenapa nggak kita gabungkan itu menjadi terhubung gitu. Oke. Jadi yang useless jadi useful. Oke, yang useless jadi useful. Useful. Itu tuh pesannya ya teman-teman. Oke, dibentuknya kapan sih Kak Bagiin ini? Gitu? Nah, oke, dibentuknya tuh udah dari tahun 2022. Oke. Nah, waktu itu emang ada ajang kompetisi kan, Oke. ayo bikin nyata nih. Nah, kita mikir apa ya, kita pengen bikin apa nih untuk proyek sosial kita. Nah, akhirnya kita kumpul, kita diskusi. Itu juga dari pengalaman sendiri ya, terutama pengalaman dari Anggita dulu ya, yang dia resah nih kenapa sih pindah kosan banyak barang, sebenarnya banyak barang yang udah nggak terpakai tapi masih bagus-bagus nih, masih bisa layak pakai. Nah, akhirnya yaudah kita bikinin aja deh, bikin suatu proyek sosial yaitu Bagiin. Jadi barang-barang tadi yang masih bagus, yang masih layak pakai itu kita salurkan kepada penerima yang benar-benar membutuhkan barang tersebut gitu. Oke nih, di sini aku bakal ngingetin lagi buat penonton Indibis dimanapun berada. Jadi buat teman-teman boleh banget ngasih pertanyaan di kolom komentar. Nanti aku bakal pilih 2 penanya terbaik dan akan mendapatkan saldo link aja sebesar 50.000 ya masing-masing. Jadi kumpulin aja dulu pertanyaan di comment section ya. Oke. Enak banget ya, nanya 20.000. Berkah Ramadan, berkah Betul, Ramadan. betul. Ramadan. Oke. Kemudian tujuannya tuh apa sih sebenarnya dari Bagiin ini gitu?
Jadi tujuannya itu kalau dari aku ya, jadi sebenarnya bagiin ini kan tadi disampaikan dari Anggita, dari Rizka itu kan sebenarnya memediasi antara yang penerima dan juga pemberi. Jadi harapannya memang dengan bagiin ini kita bisa istilahnya memperluas sarana kebaikan lah gitu. Jadi kalaupun misalnya memang kalau kita sendiri kan, kalau misalnya kita berbagi barang atau berbagi makanan itu kan yang menerima manfaat kan hanya satu orang, ya kan? Tapi kalau misalnya kita barengan gitu ya, kita sebagai mediator bisa menyalurkan dari banyak orang kemudian diberikan kepada banyak orang juga, otomatis kan kebaikannya semakin banyak. Jadi kalau misalnya kalau di ilmu statistik, kebetulan saya kan statistik ya Adit ya. Jadi kalau jadi kalau statistik kan ada istilahnya namanya snowball sampling lah kalau itu pengambilan sampel. Nah, harapannya kita juga dalam kebaikan tuh juga ada snowballnya. Jadi ketika kita ngajak satu orang, nanti jadi 2 orang yang ikutan. Nah, ada 2 orang, setiap yang ngajak itu bisa jadi 4 orang. Nah, jadi 1 orang bisa jadi ya ratusan atau bahkan nanti jutaan orang yang ikut dengan bagian ataupun komunitas-komunitas yang lain yang pada intinya adalah bagaimana kita bisa menyalurkan kebaikan. Intinya itu sih kalau misalnya dari bagian. Project pahala juga ya bisa dibilang. Apalagi sekarang bulan Ramadan loh, gitu kan. Dan kita nggak perlu ngeluarin duit banyak-banyak loh. Maksudnya kita tinggal filter aja barang-barang kita di rumah yang udah dipakai itu bisa bikin manfaat buat orang lain. Dan bener-bener loh Mas Adi dan teman-teman semua, setiap kali kita mengadakan suatu kegiatan bagiin gitu ya di suatu masyarakat tuh bener-bener langsung ludes. Total kita udah ngebagiin dalam setahun tuh 10.000 item kurang lebihnya kepada sekitar 2.000 orang-orang gitu ya. Bayangkan, jadi mereka itu benar-benar kalau kita lagi bikin, kalau kita nggak atur nih ya Mas Adit ya, chaos kan gitu ya. Itu padahal kan kalau kita bayangin itu barang yang buat kita tuh useless ya, tapi itu ternyata benar-benar useful buat orang lain gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman pengen lihat nanti seperti apa sih gitu ya, seberapa kelihatan useful dan excitednya masyarakat di sana yang menjadi penerima dari bagiin, itu bisa ngeliat ke IG kami juga dibagiin untuk lihat seperti apa sih animonya orang-orang kayak gitu. Oke, buat teman-teman bisa di follow ya IG-nya apa? bagiin.yuk. Oke, @bagiin.yuk gitu. Oke. Nah, dari tadi kan bisa dijelaskan terkait dengan 10.000 ya, berarti 10.000 dibagiin kepada 2.000 orang ya berarti. Wah, itu kan masif banget ya, maksudnya untuk ukuran komunitas gitu. Yang masih kecil. Yang maksudnya setahun lah ya, bisa dibilang 1 tahun dan masih berkembang gitu. Bisa mengkompilir barang-barang bekas yang tadinya useless menjadi useful dan dibagiin 10.000 bahkan. Nah, dari ke-6 itu, 6 ya? 6 apa 5 gitu? Lokasinya. Lokasinya. Oh, iya, 5 lokasi. Dari 5 lokasi itu mungkin ada nggak satu lokasi yang emang ada cerita yang menarik ya dari kelima itu, salah satunya aja gitu. Mungkin untuk dari kami akan beda-beda gitu ya, karena kan sebenarnya setiap lokasi itu punya keunikan gitu. Betul. Tapi yang kalau yang paling bekas di sisi aku pribadi itu adalah lokasi yang di sana itu tempat-tempat pemulung gitu ya. Jadi kebanyakan sana orang-orang pemulung, terus mereka tuh memang nggak punya rumah tetap. Jadi kayak di sekitar stasiun Pasar Minggu nggak salah ya, di pinggiran rel seperti itu teman-teman. Terus gini, jadi kita kan sebenarnya dalam proses bagian itu melakukan collect, filter, dan deliver gitu ya kurang lebihnya. Collect itu kegiatan mengumpulkan, terus filter itu kita memfilter barang-barangnya biar yang dibagikan yang layak aja gitu Mas Adit. Jadi yang sesuatu yang tidak layak nggak akan kita bagikan gitu. Lalu yang terakhir deliver itu baru kita bikin dalam kegiatan bagiin untuk dibagikan ke masyarakat. Nah, kalau buat saya yang berkesan itu adalah di Pasar Minggu itu buat pemulung, once itu ada barang yang luput dari perhatian kita, filter namanya juga mau filter manusia, ada sisi human error juga gitu ya. Kita kurang lihat secara teliti ada semacam mukena gitu, kerudung lah ya, kerudung atau mukena, dia tuh sebenarnya kita nggak lihat dari luar tuh baik-baik aja, ternyata dalamnya tuh udah jamuran, tau nggak sih yang di sini ya warna hitam-hitam, iya, dan itu cukup banyak gitu. Tapi tuh karena item-itemnya sudah banyak habis, ada orang yang kemudian ngambil mukena itu, kerudung itu, terus kan kemudian saya lihat kan waktu itu itu kok ada item-itemnya gitu kan, terus langsung waktu itu saya langsung manggil bapaknya atau ibu gitu, aku lupa gitu, terus bilang gini, Pak, tukar aja Pak, ini masih ada yang lain gitu. Nggak apa-apa, bayangkan si bapak ini atau ibu ini tuh bilang nggak apa-apa dengan kondisi yang sebenarnya menurut kami kan udah nggak layak gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya barang-barang yang
bagi kita tuh udah bener se-useless itu tuh masih dibutuhkan loh sama orang di luar sana. Nah itu tuh bener-bener membuat kami, terutama saya ya yang ngeliat langsung kejadian tersebut tuh ngebikin kalau wah emang ini kita harus terus jalanin, karena ternyata emang banyak orang yang mungkin di luar radar kita tuh yang butuh gitu tanpa kita tahu gitu sih Mas Adit. Tapi akan beda mungkin kalau dari sisi Rizka dan boleh bercerita juga Kalau aku mungkin di awal event ya, waktu kita tuh di Kawi-Kawi. Jadi waktu itu pertama event itu kita masih wah kita survei di mana nih untuk penyalurannya. Jadi memang benar-benar kita cari survei ke lokasi, mayoritas di sana itu pekerjaannya apa sih kayak gitu ya, emang benar-benar orang butuh barang ini atau enggak, atau kebutuhan barangnya seperti apa. Nah waktu itu pertama kali itu ada di daerah area makam, yang di situ tuh orang-orangnya emang penjaga makam, yang anak-anak kecilnya tuh juga mainnya juga di makam di situ, lalu juga warga-warga di situ juga kerjanya tuh yang kelilingan ya. Ya dia untuk mencukupi kebutuhan ekonominya, terutama untuk sandangnya aja dia belum sanggup gitu ya. Nah di situ kita bikin event yang pertama kali, dan ternyata respon mereka itu yang sangat wah banget gitu, yang antusias banget, yang ternyata yang dari awal yang kita mau bikin event tuh ini orang pada mau ngambil nggak ya pakaian-pakaian bekas gini ya. Ternyata mereka itu pada ngambil, yang antusias, yang dengan teratur ya, tertib banget, masih bisa disuruh antri dulu ya Bu, nanti jadwalnya sekian-sekian gitu, itu masih pada mau gitu ya. Terus barang-barang kita yang udah kita jadi kita kan sistemnya dengan cara kita gantung, barang-barangnya kita gantung, lalu kita tata, iya betul, kita tata sedemikian, jadi kayak seakan-akan mereka tuh belanja di mall. Jadi tinggal ngambil barang sebutuhnya mereka tuh apa nih, misalkan dia butuh pakaian atasan atau bawahan, tuh dia bisa tepat guna gitu ya. Nah di situ ternyata barang-barangnya tuh emang bener-bener barang-barang yang udah pada habis, dan anak-anaknya tuh anaknya pada seneng gitu kan, wah dapat mainan, dapat baju baru, atau ada anak-anak yang misalkan ada anak kecil ya waktu itu ya yang cowok tapi pakai baju cewek karena orang tua yang nggak bisa membelikan ya seneng gitu dia dapat akhirnya dapat baju baru. Nah itu yang paling berkesan sih, oh ternyata emang bener nih barang-barang ini yang menurut mereka tadi adalah useless ternyata useful di tempat di area situ. Oh ternyata harus nih kita bikin event selanjutnya nih gitu, ternyata banyak nih orang yang membutuhkan gitu. Oke, mungkin dari Ya, jadi intinya kan setiap tempat itu punya ceritanya masing-masing lah gitu. Jadi ada keunikannya masing-masing. Di area yang pertama kita di Kawi-Kawi ya tadi udah diceritakan sama Rizka, kemudian juga di Pasar Minggu udah diceritakan oleh Anggita. Nah, ada di Kebun Kosong kita ngadain 2 kali, di RW 4 sama di RW 8. Nah, itu juga ceritanya juga beda-beda, dan bahkan itu kita mengadakannya itu sama dengan bulan sekarang ini, bulan berkah, bulan Ramadan. Jadi tapi ini di tahun kemarin. Nah di tahun kemarin kita sempat mengadakan acara bagiin gitu ya. Kalau misalnya kita nyebutnya itu mini bazar. Kenapa? Karena ya memang kita tadi disampaikan sama Rizka bahwa kita ya membuat semacam bazar, dan tapi mereka tidak perlu mengeluarkan uang sama sekali. Nah menukarnya dengan apa? Menukarnya dengan kupon gitu. Jadi dengan kupon mereka bisa dapat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Nah terus waktu itu juga mereka sempat aku tanyain sebetulnya pernah nggak sih Pak atau Bu event seperti ini gitu ya. Nah mereka menyampaikan oh sebetulnya pernah, tapi memang mekanisme pemberiannya tidak seperti ini Mas gitu, mekanismenya seperti apa gitu ya. Nah mereka menyampaikan oh biasanya ya udah gitu, hanya pakaian bekas digulung dengan karung ya, biasanya berwarna hitam gitu ya. Ya udah kayak dibuka aja, silakan dipilih gitu. Nah itu yang membuat mereka kurang tertarik pada akhirnya gitu. Nah yang membuat berbeda bagiin dengan komunitas tersebut adalah ya kita oke nih pakaian kita memang tidak baru, masih layak pakai, tapi bagaimana membuat mereka itu tertarik. Ya udah kita display seperti yang disampaikan Rizka. Nah di sana juga di Kebun Kosong itu juga ada momen dengan salah satu anak juga. Jadi kan kita itu tidak hanya pakaian ya, Dit ya, ada sepatu, ada pakaian, mainan, dan waktu Ramadan tuh juga ada takjil juga kita sediakan. Nah, yang menarik itu aku pernah melihat anak-anak itu dia ngambil stetoskop. Ya, stetoskop habis dia ngambil kan keluar nih, terus aku ajak ngobrol. Iya, dia kenapa kok ngambil stetoskop gitu? Oh iya, saya ngambil ya dengan bahasa anak kecil lah ya. Iya, soalnya saya pengen jadi dokter gitu. Jadi kayak oh ternyata dengan barang yang mungkin tidak baru tapi setidaknya itu membangkitkan impian adiknya untuk menjadi dokter gitu. Jadi
ternyata kita tidak hanya memberikan value dari barangnya sendiri, tapi juga meningkatkan gairah adiknya untuk bagaimana mengejar mimpinya gitu. Jadi ya seneng aja gitu kalau misalnya ngelihat adik-adik yang masih kecil tapi punya semangat yang tinggi untuk mencapai mimpinya gitu sih paling. Wah, keren banget nih cerita dari rekan-rekan Bagiin. Nah, buat sobi semuanya mungkin bisa dikepoin lagi nih Instagramnya dari Bagiin dulu karena memang tadi balik lagi ya, maksudnya kayak untuk komunitas yang baru berjalan 1 tahun dan maksudnya membuat suatu gerakan yang masif gitu di masyarakat dan tentunya sangat bermanfaat gitu buat semuanya. Baik lagi ya, useless become useful. Ya. Nah terus mau nambahin sedikit nih, kalau tadi kan sebenarnya cerita dari sisi animo penerimanya ya, tapi juga ada yang berkesan dari sisi volunteernya. Jadi sebenarnya tuh semakin kesini teman-teman sobi semua itu tuh semakin banyak volunteer yang terlibat dalam kegiatan Bagiin. Yang awalnya mungkin tadi kegiatan pertama tuh kita cuman kayak bertujuh gitu ya, dan orang-orang internal kami gitu, tapi lama-lama sampai dengan kegiatan terakhir itu volunteernya banyak banget sampai kita tuh kayak udah cukup gitu kan, banyak yang mendaftar untuk jadi volunteer. Sampai kemarin tuh yang terlibat sampai dengan hampir 30 orang gitu, banyak banget. Dan sebenarnya yang daftar lebih dari itu, sampai mungkin 40 gitu ya. Kayak kan nggak mungkin kebanyakan ya, kalau kebanyakan malah jadi kelihatan kebanyakan kitanya gitu kan. Nah akhirnya 30 orang itu, tapi ternyata 30 orang itu benar-benar bermanfaat banget ketika kegiatan Bagiin karena masyarakat cukup banyak. Kalau misalkan nggak diurus sama nggak dibantu sama teman-teman volunteer, kita juga pasti akan kepayahan. Jadi di sini sebenarnya teman-teman sobi semua bisa ikutan kontribusi buat masyarakat melalui Bagiin itu nggak cuma dalam bentuk membantu menjadi volunteer Bagiin, jadi bisa ikutan juga gitu. Ada menjadi volunteer Bagiin gitu. Iya. Pertama teman-teman bisa langsung masuk aja, buka visit ke IG kami bagiin.yuk, terus langsung DM aja, nanti dari Mimin akan memberikan jawaban, akan respon kira-kira teman-teman tuh pengen jadi volunteernya kapan gitu kan, karena kan biasanya volunteer itu ada yang sifatnya itu temporer, jadi maksudnya ketika kegiatan Bagiin berlangsung, ada juga yang memang menjadi tetap gitu, jadi dia akan terus diinformasikan oleh kami setiap kali kegiatan Bagiin kayak gitu. Tapi ini biasanya edit ya sama teman-teman semuanya, semua volunteer yang pernah ikutan kegiatan Bagiin itu pasti nagih. Kenapa coba? Karena sebenarnya kalau kita berbagi sama orang itu tuh bukan sekadar penerimanya yang senang, tapi kita sebagai pemberi yang langsung lihat respon orang yang menerima tuh pasti akan ikutan bahagia juga. Kalau belum pernah rasain, coba ikutan volunteer biar ngerasain gimana bahagianya. Nah tadi terkait dengan volunteer, ternyata maksudnya untuk gabungnya tuh cukup mudah ya berarti ya kayak tinggal DM aja Mimin Bagiin. Ini yang mana ya? Ada kita tim Mimin. Atau Adit mau bergabung sama Mimin? Oke, nah terkait dengan kalau misalkan ada teman-teman nih mau ikut turut mendonasikan pakaiannya gitu ke Bagiin, mungkin bisa di-share juga caranya seperti apa? Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah habis filtering nih, udah clustering baju-baju ini mau naruh ke mau memberikan kemana nih ya. Nah kita tuh sebenarnya ada Dropbox, kita bentuk Dropbox di beberapa lokasi. Ada pertama di Kebun Sirih 36, yang kedua di Percetakan Negara, yang ketiga ada di Telkom Gatot Subroto, di situ juga ada kita kasih. Lalu di Telkom Bekasi, sama di mana lagi udah ya itu ya. Di Gambir. Sama di Gambir, betul. Nah di dekat Monas tuh, kalau misalkan pas lewat Monas, aku sekalian bawa barang-barang nih, boleh banget. Tinggal lewatin Telkom Gambir, nah langsung aja nanti tanya satpamnya, Dropbox Bagiin di mana Pak, mau naruh barang. Nah udah tinggal taruh aja di situ. Atau bisa nanti menghubungi via Instagram DM, nanti akan kita kasih alamatnya nanti untuk pengiriman. Jadi banyak juga nih teman-teman yang di luar Jakarta itu ternyata seantusias itu untuk mengirimkan barang-barangnya ke kita ya. Jadi kemarin ada paket datang 3 kardus isi pakaian. Wah, dari mana? Dari Rembang, dari mana, Jawa Timur juga ada. Masya Allah, kan luar biasa ya. Ya teman-teman di luar sana juga bisa aja kok, tinggal ngirim aja, nanti kita kasih alamat, tinggal dikirim. Jadi emang gampang banget nih buat teman-teman, balik lagi kalau mau ikut turut andil menjadi bagian dari Bagiin, salah satunya adalah ikut turut berdonasi melalui lokasi-lokasi yang tadi telah disebutkan oleh Kak Rizka. Seperti itu. Aku mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, ada hadiah saldo link aja Rp50.000 masing-masing untuk 2 orang.
Jadi masukin aja pertanyaan yang banyak di kolom komentar ya, nanti aku pilihin kayak gitu. Nah, selanjutnya terkait dengan kenapa orang-orang harus menjadi bagian dari Bagiin gitu. Oke, boleh diceritain. Kenapa orang-orang harus menjadi bagian dari Bagiin? Nah, ini sebenarnya agak nyambung dengan pertanyaan yang tadi saya jawab di awal ya. Jadi memang Bagiin ini adalah sebagai mediator yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi kita tuh ada apa ya, istilahnya kalimat yang memang selalu kita gunakan gitu ya. We can help everyone, but everyone can help someone gitu ya. Jadi kita semua mungkin nggak bisa menolong semua orang, tapi kalau misalnya satu orang tuh kita bisa berbagi bagian pada satu orang gitu kan ya. Jadi kalau misalnya satu orang, setiap orang itu ikut memberikan kebaikan, otomatis akan semakin banyak orang yang tertolong oleh kita, gampangannya seperti itu. Jadi kenapa harus ikut sama Bagiin? Karena dengan ikut dengan Bagiin, maka kita bisa menyebarkan manfaat lebih luas lagi gitu. Dengan barang apa gitu ya? Dengan barang yang tidak harus baru gitu. Kalau misalnya teman-teman berpikirnya berbagi harus dengan materi, itu tidak sebetulnya. Tapi berbagi dengan apa yang kita miliki saja, meskipun tidak baru, itu juga bisa gitu. Jadi manfaatnya banyak kalau misalnya kita bisa gabung dengan Bagiin ya. Tidak harus menjadi volunteernya, tapi juga bisa menjadi bagian dari donaturnya gitu ya. Manfaatnya banyak, manfaatnya bisa dari diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ada di rumah gitu ya, punya barang banyak, kok ternyata barangnya tuh numpuk banget gitu ya. Nah itu akhirnya bisa lebih rapi lagi juga gitu ya di rumahnya. Terus juga daripada barang yang bingung mau diapain, ya udah kalau misalnya kita bisa kasih ke orang lain kan akan bisa menjadi manfaat gitu ya. Jadi harapannya itu dari sisi sendirinya. Nah, selain mendapatkan kerapian di rumahnya atau mungkin di kantornya juga gitu ya, ada barang yang tidak termanfaatkan, tapi kita juga bisa mendapatkan, ya harapnya bisa mendapatkan pahala kebaikan lah gitu dari teman-teman yang kita bagi tadi gitu. Nah, biasanya kalaupun misalnya kita ngasih barang ke orang lain kan pasti akan ada doa juga yang disempatkan dari mereka gitu ya kepada kita. Nah, doa itulah juga yang ya mungkin kadang kita nggak sadari bahwa di setiap momen tertentu itu kita tertolong itu oleh kebaikan dan doa mereka gitu, bukan hanya dari sisi kita gitu. Jadi kita ayo setiap ada momen untuk berbuat kebaikan, ya ayo kita berbuat kebaikan, dan salah satu momen kebaikan itu bisa diperantarai dengan Bagiin gitu. Oke, keren banget. Jadi teman-teman bisa kepoin lagi nih Instagramnya bagiin.you buat kayak lihat nih aktivitas apa aja yang udah dilakuin sama Bagiin, dan bisa menilai juga nih, maksudnya kayak ternyata project yang berangkat dari keresahan pribadi gitu terkait dengan limbah fashion ya termasuknya juga, jadi kayak ternyata bisa bermanfaat gitu buat semuanya. Karena belum ada pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin aku bakal nambah pertanyaan. Jadi harusnya hati ya. Oke, jadi mungkin dari tadi kakak-kakak sudah menjelaskan, mungkin ada nggak sih tantangan yang dihadapin sama teman-teman Bagiin gitu kan, sudah menggalang kegiatan lebih dari beberapa kali gitu, maksudnya kayak tantangannya seperti apa dan cara menanggulanginya seperti apa? Tantangan yang pernah kami temuin gitu ya Mas Adit dan teman-teman, jadi kita tuh pernah di suatu, kan kalau kita mau mencari lokasi untuk melakukan deliver dari barang-barang yang sudah kita filter dan collect, itu kita ngeliat juga kan kayak gimana sih penduduknya, masyarakatnya apakah emang layak menjadi penerima seperti itu, dan emang apakah memang benar-benar butuh gitu. Dan nggak cuma itu yang kita lihat, kita juga perlu yang namanya koordinasi dengan pengurus warga di situ. Nggak mungkin kita langsung masuk tanpa kulon-won ya, karena gimana pun yang paling mengerti di situ kan pasti pengurus warganya. Betul. Nah artinya tantangan pertama adalah gimana kalau kita ketemu sama pengurus warga yang kurang bisa diajak koordinasi atau berkolaborasi seperti itu. Karena memang pernah kita menemui seperti itu, kayak apa yang disampaikan sama masyarakatnya dan apa yang diucapkan dengan pengurus warganya itu berbeda gitu. Nah itu kan padahal masyarakat itu butuh, tapi pengurus warganya bilangnya enggak. Nah itu kan gimana gitu kan. Nah akhirnya ya udah, itu salah satu tantangan kami. Terus tantangan yang kedua adalah tentu saja sustainability, yaitu keberlanjutan dari program Bagiin. Kan nggak mungkin ya kita mengadakan sesuatu tapi cuma bertahan sebulan doang, atau kalau yang tadi sama Rizka bilang tuh, kita kan dalam rangka awalnya memang diikutkan dalam kompetisi yang diadakan sama Telkom, yaitu Ayo Bikin Nyata. Gak mungkin kan kita bikin suatu proyek kebaikan tapi cuma untuk kompetisi.
ya kita pasti memiliki suatu niat yang lebih dari itu, pengen terus membuat ini sustain. Makanya meskipun kompetisi itu sudah dari dulu banget di akhir tahun 2022 sampai dengan awal tahun 2023, tapi alhamdulillahnya Bagiin sampai sekarang masih terus sustain dan terus memberikan, insya Allah memberikan manfaat kepada masyarakat di luar sana. Itu salah dua tantangan yang menurut aku paling kerasa. Tapi mungkin ada tantangan lain yang dirasakan juga sama teman-teman yang lainnya. Mungkin ini ya tantangan waktu eventnya mungkin ya. Kayak kita untuk mengatur orang-orang yang untuk tidak berebutan masuk, lalu misalkan ada orang-orang yang sebenarnya kan kita ke suatu daerah itu kan kita kasih terbatas ya kupon untuk pertukarannya. Jadi bagi warga-warga yang nggak dapat kupon tuh dia datang mau minta juga. Nah di situ kan juga tantangan dari kita ya. Akhirnya kita spare tuh waktu, oh yaudah nanti di akhir di 30 menit terakhir jika emang bagi pemegang kupon itu sudah datang semua, sudah menukarkan dan masih ada sisa barang, itu kita buka untuk yang warga yang tidak mendapatkan kupon. Nah mungkin kita atur seperti itu ya. Cuma tantangannya itu ketemu warga dengan yang setiap lokasi kan beda-beda ya, ada yang kita kasih tahu Pak antri nanti satu-satu 5 orang gitu, ada yang mau, ada yang monggo langsung ke depan. Itu tantangannya sih. Itu disitulah peran pengurus warga yang bisa membantu untuk mengondisikan masyarakatnya. Dan tadi menambahin diri yang Rizka bilang gitu ya, kalau sebetulnya tantangan selama di tempat tersebut yaitu menunjukkan animo masyarakat juga, karena mereka sangat excited dengan adanya barang-barang yang mereka bisa dapatkan secara gratis gitu. Dan sebenarnya Mas Adit di luar itu, sebenarnya dengan adanya tadi kita harus kolaborasi dengan masyarakat, dengan pengurus warga, kita harus mengatur, saya Rizka bilang, gimana manage masyarakat biar mau antri gitu ya, dan mengatur waktunya, mengatur pembagiannya agar semua juga mendapatkan secara merata gitu. Baik yang memang kita pakai skema kupon gitu ya, biar lebih termappingkan dari awal, lebih rapi. Itu sebenarnya adalah salah satu cara kami manage. Kita belajar banget yang namanya memanage semacam operasional di kegiatan sosial yang barangkali belum semua komunitas yang maksudnya masih kecil kayak Bagiin itu sudah memiliki sistem manajemen yang seperti itu gitu. Karena ada beberapa testimoni juga dari para volunteer eksternal kami yang bilang begitu ikut kegiatan Bagiin, mereka bilang wah kok rapih banget ya, terorganisir banget gitu. Nah itu salah satu testimoni positif gitu ya, gimana kami berusaha untuk bisa mendeliver dengan sebaik mungkin, nggak cuman kayak yaudah yang penting ada dan terlaksana, nggak seperti itu. Ada value-nya yang kita pengen deliver. Tambahan dari Ardi mungkin? Tantangannya tadi kan udah dijelasin banyak ya tadi terkait dengan pencarian lokasi sasaran untuk diberikan barang dari Bagiin, kemudian disampaikan juga waktu aktivitas. Nah sebetulnya sebelum aktivitas itu dilakukan dan di lokasi di mana itu dilakukan, kita perlu yang namanya filtering barang. Nah filtering barang ini tuh kan barangnya kan masuk banyak banget kan ke kita. Nah di awal-awal dulu itu memang kita belum punya volunteer yang sebanyak sekarang gitu. Jadi ya dulu tuh paling malah kita pernah bertiga aja. Kita aja guys. Sampai jam 10 malam kita kerja gitu kan. Kita filternya sampai jam 10 malam karena memang kita itu harapannya oke nih nggak apa-apa kita gampangnya kerja keras gitu ya, tapi memang untuk memudahkan orang yang menerima barang. Nah, memudahkannya gimana? Jadi itu kita benar-benar filtering barang yang masuk untuk dipilah mana yang layak dan mana yang tidak layak. Bukan hanya itu, yang sudah layak kita juga kategorikan ada yang pakaian, misalnya pakaian untuk cowok, pakaian untuk cewek, bawahan untuk cowok, cewek, untuk mainan sendiri, untuk tas sendiri, baju rumah sendiri. Jadi memang kita sudah pak sedemikian rupa untuk apa? Untuk memudahkan teman-teman yang menerima itu memilih sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Nah itu benar-benar effort sih waktu di awal. Tapi sekarang ini alhamdulillah terima kasih juga untuk semua volunteer yang sudah ikut bergabung dengan Bagiin. Jadi harapannya dengan agenda filtering ke depannya gitu ya. Jadi kita sekarang memang sudah mendapatkan cukup banyak barang dan akan kita berikan di event selanjutnya untuk teman-teman yang lagi nonton acara apa yang namanya? Indivis ya, Talks Indivis ya. Harapannya ayo bisa juga nih kalau misalnya nggak hanya ikut di momen waktu pembagiannya, tapi juga bisa ikut filteringnya gitu. Karena itu juga ya seru juga sih sebenarnya karena kita melihat banyak barang yang sebenarnya oh ini apa nih, kadang-kadang barang-barangnya tuh unik-unik gitu ya. Jadi apalagi aku cowok ya, terus dapat lihat ada pakaian cewek tuh yang wah unik-unik lah gitu. Ini apa nggak tahu gitu. Oh ini buat ini, oke. Kayak kita udah kayak udah ngomong
pakaian pantas pakai ya untuk yang di Oke. tapi ada aja ya Ada kita aja ya. pakai oh ini nggak pantas nih, oh ini nggak bisa Iya, nih. modelnya unik-unik juga. Iya, ada yang sampai ngasih gaun loh, Dit. Iya. Jadi gaun yang benar-benar gaun malam gitu tuh. Gaun. Iya, iya. Ada juga. Ada kayak gitu gitu. Kayak kita lihat, wow, kita gaun malam gitu. Tapi gini nih, jadi sebenarnya nggak semua barang kita deliver semua ya. Ada barang-barang branded yang kondisinya masih benar-benar bagus. Itu biasanya kita jual, Dit. Kita jual Oke. dengan harga-harga second. Nah, itu duitnya kita putar karena gini, yang kita berikan ke masyarakat ketika kegiatan bagi itu nggak cuman barang-barang yang dikolek dari teman-teman Oke. semuanya gitu ya, tapi juga termasuk kita suka menambahkan sesuatu seperti misalkan bingkisan mini sembako, jadi kayak ada kita ngasih minyak, gula seperti itu kan masyarakat makin seneng ya, nggak Betul, cuma betul, dapat betul. barang-barang tapi juga dapat sedikit bingkisan lah gitu. Nah itu kita putar duitnya untuk kegiatan seperti itu. Nah ya, nambahin lagi ya. Jadi memang di momen itu tuh kadang-kadang juga setiap area itu punya kebutuhannya masing-masing. Waktu itu kita juga sempat nanya ke salah satu warga di sana gitu kan, terkait dengan anaknya. Ini ibu anaknya lagi sekolah nggak gitu kan? Oh ya saat ini memang nggak sekolah mas gitu. Oh emang kenapa kok nggak sekolah, kan bukannya ada program gratis dari pemerintah Betul. gitu kan? Nah tapi ternyata dari orang tuanya menyampaikan, ya memang untuk sekolahnya gratis, tapi kan banyak aksesoris yang tidak gratis seperti seragam, buku dan lain sebagainya, dan itu kan juga harus dibeli dengan uang kan. Nah akhirnya dari tadi yang di beberapa barang yang kemudian diperjualbelikan, nah uang itulah yang kemudian kita belikan sesuai dengan kebutuhannya mereka gitu. Jadi kalau misalnya warga di sana butuhnya seragam, ya kita bantu juga untuk membelikan seragam. Itu salah satu contoh lah gitu. Oke, keren banget. Kebetulan nih udah ada yang nanya. Oh, iya. 20.000 dong. Oke, pertama dari Kak siapa ya ini? Oke, Kak Rahma 17 Pros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku Rahma mau bertanya Kak, barang bekas seperti apa? Oke, barang bekas seperti apa kira-kira yang bisa diolah supaya lebih bernilai? Tuh. Mungkin mau dijawab dulu apa? Jawab dulu kali ya. Boleh. Ya mungkin barang bekas apa yang masih bernilai gitu ya, mungkin Yang bisa dibandingin. yang bisa bernilai. Maksudnya untuk yang dibagikan bagiin mungkin ya. Betul, Jadi betul. kayak pakaian-pakaian yang dia yang pertama nggak robek ya. Betul, betul. Dan masih pantas, mesti nggak yang bolong-bolong dengan robekan yang besar gitu kan. Maksudnya kayak cuma sedikit masih kita maklumi ya, tapi kalau udah yang gede-gede tuh kayaknya udah nggak pantas sih, jadi kita nggak bisa salurkan. Yang kedua mungkin seperti mohon maaf kayak daleman-daleman itu juga nggak kita salurkan karena kita sistemnya memberikan yang pakaian luaran aja nih. Oke. Kayak untuk pakaian pergi-pergi, pakaian yang di rumah, pakaian santai gitu ya. Sama untuk kebutuhan kayak selimut, bed cover gitu juga bisa kita kumpulin. Lalu tas, sepatu, apalagi ya, buku-buku juga sebenarnya kayak beberapa tempat tuh ada yang butuh buku-buku, jadi di situ ada kayak tempat apa ya dia TPA, TPK gitulah. Nah akhirnya kita juga support untuk mainan anak-anaknya, untuk buku-bukunya, jadi kayak gitu sih. Mungkin ada tambahan Ada teman-teman? tambahan? Ya pokoknya tadi kan intinya bagaimana ininya barang itu bernilai gitu ya. Betul. Jadi memang setiap barang itu sebenarnya memang bernilai gitu, tapi memang untuk penyalurannya itu punya istilahnya apa ya, sasaran masing-masing lah gitu. Nah untuk di bagian ini memang kita concernnya adalah untuk barang yang layak pakai, maksudnya nggak harus baru tapi memang masih layak pakai. Nah sebenarnya kalaupun misalnya ada barang-barang yang dirasa sudah tidak layak pakai, itu tuh sebenarnya juga akan ada banyak komunitas-komunitas lain yang bisa melakukan pengolahan limbah pakaian juga ya, yang mungkin sifatnya sudah ada hanya kainnya aja atau misal sobekan aja, itu juga sebenarnya akan ada banyak. Jadi memang kita perlu mendiversifikasi sebenarnya barang yang kita miliki itu layaknya untuk komunitas apa gitu. Nah kalau dibagi yang tadi disampaikan oleh Rizka gitu, tapi kalaupun misalnya teman-teman melihat sudah sangat tidak layak pakai, tapi apakah bisa bernilai? Sebenarnya bisa bernilai gitu, tapi untuk pengolahan yang lebih kan sekarang kan juga ada banyak juga kerajinan tangan melalui barang-barang bekas yang mungkin sudah tidak bisa dipakai secara fisik, tapi bisa menjadi sebuah barang yang bernilai juga gitu. Jadi bisa kan kalau misalnya terkait dengan kesenian itu ada juga yang bikin lukisan hanya dari barang-barang sisa yang entah apalah gitu, bahkan dari daun yang jatuh satu helai pun itu juga bisa jadi nilai seni kan. Jadi barang-barang apapun sebenarnya bisa bernilai, tapi memang punya tempatnya masing-masing, paling kayak gitu sih. Keren banget dari jawaban dari rekan-rekan Bagiin.
bisa banget buat teman-teman, yuk kepoin lagi Instagram yang bagiin ya. Nah, ada pertanyaan kedua nih. Oke. Dari Karita Maharati. Oke. Mau bertanya Kak, dalam waktu dekat di mana acara bagiin dan tanggal berapa? Boleh di-share. Nah, jujur gitu ya. Jadi rencananya kami tuh memang biasanya kami tuh mengadakan kegiatan bagiin tuh sekitar 3 bulan 2 kali. 2 kali dalam 3 bulan ya gitu. Nah, cuman memang kemarin kami sempat postpone. Kenapa? Karena ada kegiatan besar terkait dengan pemilihan di Indonesia gitu ya. Jadi karena kami tuh sebenarnya bagian tuh punya warna kami tuh identik dengan biru gitu ya. Nah, kami kemarin akhirnya mempospon bentar agar tidak disalahartikan mendukung salah satu paslon gitu atau partai gitu. Jadi makanya kemarin kita pospon dan rencananya kami akan mengadakan lagi setelah Lebaran, insya Allah setelah Lebaran. Nah, untuk lokasinya memang sudah ada beberapa pilihan opsi untuk lokasi, cuman kami harus melakukan survei dulu karena kan kadang kondisi, situasi itu akan berbeda ya, sebelum Ramadan atau setelah Ramadan akan berbeda gitu. Kita akan melakukan survei dulu. Nanti kalau misalkan sudah ada lokasi tepatnya, bisa nih Kakak Rita langsung aja DM bagiin kalau mau ikutan jadi volunteer, dan ikutan bahagia, ikutan bareng-bareng, berbagi bareng-bagiin. Iya. Tapi kalau misalnya teman-teman Kak Rita ataupun siapapun yang lagi nonton podcast ini, kalaupun misalnya ada usulan, boleh sebenarnya kita sangat menerima masukan dari teman-teman semuanya ketika melihat ada lokasi yang perlu kita bantu gitu ya dengan tujuan bagian ini ya selaras. Jadi teman-teman bisa juga merekomendasikan lokasi yang bisa di DM juga ke IG bagiin.io karena itu akan bisa menjadi salah satu pertimbangan kami untuk menentukan lokasi kegiatan berikutnya. Gitu sih. Jadi lokasi itu akan kita survei lagi di sana tuh beneran nggak ada yang membutuhkan atau lokasinya seperti apa. Dan jujur aja beberapa lokasi yang kemarin-kemarin gitu ya, itu salah satunya tuh juga memang merupakan usulan dari volunteer gitu. Nggak semua emang dari kami, ada yang usulan, terus kita juga validasi ke lokasi, ternyata emang layak gitu ya, baru kita ke sana gitu. Oke. Jadi untuk Kak Rita dan Kak Rahma selamat masing-masing mendapatkan 50.000 saldo ya. Nanti DM aja ke akun Indibis Jakarta Pusat. Oke, sudah 30 menit kita bersama. Mungkin ada pesan untuk teman-teman Sobis di luar sana dari rekan-rekan bagiin. Oke, mungkin dari saya ya, nanti teman-teman bisa menambahkan. Jadi biasanya itu kalau di spanduk kami, kalau bikin acara gitu, kita ada 2 spanduk yang tadi pernah saya sampaikan di awal. Ada tagline "We can help everyone, but everyone can help someone". Tapi ada satu lagi tagline yang biasanya kita pegang juga gitu ya. Jadi kata-katanya itu adalah karena hidup itu tidak sendiri, maka buatlah menjadi berarti gitu. Jadi di sini kita itu kan makhluk sosial pada dasarnya gitu ya. Jadi kita perlu melihat di luar sana gitu. Karena kebahagiaan itu juga bukan hanya berarti tentang pribadi diri sendiri, tapi juga tentang orang lain. Ketika kita bisa memberikan sesuatu hal yang berharga untuk orang lain, itu juga menjadi kebaikan kita sendiri juga gitu ya. Jadi harapannya melalui bagian ini kita juga gitu ya. Jadi bisa memberikan value yang lebih bagus lagi lah gitu intinya. Jadi dengan bagiin, ayo kita berbagi ke masyarakat sekitar. Dengan bagiin, ayo kita bisa membuat hidup teman-teman di luar sana yang membutuhkan lebih terbantu lagi. Jadi intinya hidup bisa lebih berarti. Hidup mungkin bisa lebih berarti. Gitu. Ada tambahan mungkin? Bariska. Menambahkan mungkin kayak sebenarnya kita tidak hidup sendirian, kita hidup sosial. Jadi nggak harus materi, nggak harus berupa uang ya, tapi berupa tenaga, berupa barang yang kita pilih itu juga sudah bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Iya. Karena sukses itu bukan tentang diri kita sendiri, sukses itu bukan tentang kedudukan kita seperti apa, jabatan kita seperti apa, kekayaan kita seperti apa, tapi sukses itu juga berarti bagaimana kita bisa bermanfaat dengan orang lain. Mungkin ada tambahan dari Kang Gita? Tambahan ini aku mau izin bacakan salah satu kalimat dari Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya, yang ini cukup menginspirasi aku gitu. Gini teman-teman, saat engkau tertidur lelap, boleh jadi pintu-pintu langit diketuk oleh puluhan doa yang memohonkan kebaikan untuk kamu.
dari si fakir yang pernah engkau tolong, dari orang yang lapar yang pernah engkau beri makan, dari orang sedih yang pernah engkau bahagiakan, dari orang yang pernah berpapasan denganmu dan engkau berikan senyuman untuknya, atau dari orang yang dihimpit kesulitan yang telah engkau lapangkan. Maka jangan pernah meremehkan sebuah kebaikan. Dan teman-teman tahu bahwa dengan teman-teman ikut dibagiin, teman-teman ikut berkontribusi, teman-teman ikut berbagi bukan sekedar uang, bukan sekedar barang, tapi juga niat baiknya, senyumannya, tenaganya, itu semua adalah bentuk kebaikan. Tapi bagiin tuh nggak bisa sendirian. Kami nggak bisa sendiri melakukan kebaikan itu untuk bisa memberikan dampak yang luas buat masyarakat. Kita butuh untuk bisa bareng-bareng. Karena apa? Karena we cannot help everyone, but everyone can help someone. Oke, keren banget. Boleh nggak sih ajarin aku jargon dari Oh iya, jadi nanti kalau kita ngomong salam bagiin, Oke. ya, useless becomes useful. Useless. Useless becomes useful. Oke. Boleh dicoba ya? Oh, boleh, Oke, boleh. oke. Ya, silakan Divin. Oke, kita coba ya. Coba. Salam bagiin. Useless become useful. Oke. Oh, iya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, sama-sama, Makasih. Di. Teman-teman bagiin banyak banget insight-insight menarik dari teman-teman bagiin. Jadi buat teman-teman balik lagi kalau emang kepo banget nih sama kegiatannya bagiin, bisa aja dikunjungin Instagramnya bagiin.you. Nah, aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman ada mudik asik bareng BUMN 2024. Jadi Telkom Regional 2 memberikan kuota 5 pendaftar pertama dengan syarat memiliki bisnis dengan skala small medium enterprise, kemudian menggunakan layanan Telkom Group baik berupa Indibis, Indihome maupun Telkomsel. Kemudian kuota untuk satu keluarga adalah 4 orang. Nah, ada 2 rute. Yang pertama rute Jakarta to Madiun, kemudian yang kedua adalah Jakarta to Malang. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Sama-sama. Terima kasih dan sampai jumpa di next episode. See you. Dah.